Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aldi Puji Susanto, NIM 23700210008, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Krishna Dwipayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang motor servo. Apa itu motor servo? Motor servo adalah aktuator berputar yang mampu mengontrol posisi sudut, kecepatan, dan percepatan poros dengan presisi yang tinggi. Berbeda dengan motor DC biasa atau pada umumnya. Servomotor menggunakan sistem umpan balik tertutup atau closed loop control yang melibatkan sensor posisi, controller, dan aktuator. Kata servo memiliki arti lain servus yang berarti pelayan, yang menggambarkan fungsinya sebagai komponen yang menuruti perintah sistem kontrolnya. Motor servo banyak digunakan pada sistem otomasi seperti robot di industri, pesawat tanpa awak atau drone, mesin CNC, dan perangkat gimbal kamera. Prinsip kerjanya motor servo. Motor servo bekerja dengan prinsip umpan balik tertutup closed loop. Apa itu maksudnya? Maksudnya, input menentukan posisi yang diinginkan, dan motor servo menggerakkan poros motor menuju posisi tersebut yang ditentukan. Sensor posisi biasanya pakai potentiometer yang mengirimkan sinyal umpan balik untuk dibandingkan dengan sinyal inputannya. Apabila terjadi perbedaan antara posisi aktual dan posisi target, maka controller akan menyesuaikan arah dan besar arus hingga kesalahan atau error menjadi 0. Sistem ini memungkinkan motor servo mempertahankan posisi presisi dan stabil. Jenis motor servo. Ada servo AC, digunakan untuk aplikasi industri presisi tinggi. Servo DC, digunakan pada robotika dan kontrol posisi sederhana. Micro servo, digunakan untuk proyek kecil seperti drone dan model RC. Servo AC. Servo AC adalah motor servo yang menggunakan motornya AC sinkron atau unsinkron sebagai penggeraknya. Kelebihannya, akurasi dan kecepatan sangat tinggi, tahan panas, dan umur kerja biasanya panjang. Dapat bekerja dengan beban berat dan waktu lama. Kekurangannya, biaya tinggi, instalasi dan kontrol lebih kompleks. Contoh aplikasinya, robot industri, mesin CNC, mesin kemas otomatis, konveyor, printer industri, dan sistem otomasi pabrik. Servo DC. Servo DC merupakan motor servo yang menggunakan motor DC. Kalau AC pakai AC, DC pakai DC sebagai penggeraknya. Motor ini dilengkapi dengan gearbox, potentiometer, dan rangkaian kontrol elektronik yang fungsinya sebagai sistem closed loop feedback untuk menjaga posisi atau kecepatan motor sesuai sinyal inputnya. Kelebihannya, kontrolnya sederhana, respon cepat, dan presisi cukup baik. Banyak tersedia di pasaran, harganya terjangkau. Kekurangannya, tidak cocok untuk kerja terus-menerus dan waktu lama karena cepat panas. Gearbox dan potentiometernya mudah aus. Biasanya diaplikasikan pada robot edukasi, sistem aktuator kecil, lengan robot,
sistem buka tutup otomatis. Microservo. Microservo adalah versi miniatur dari DC servo. Dia sama seperti DC, cuman bentuknya lebih kecil. Dirancang untuk aplikasi kecil dan ringan. Motor ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan servo DC, tetapi dengan ukuran torsi yang jauh lebih kecil. Kelebihannya, ukurannya kecil dan ringan, mudah dikendalikan oleh Arduino atau microcontroller, sangat murah dan mudah ditemukan di pasaran. Kekurangannya, tidak mampu mengangkat beban berat karena kecil. Grid plastiknya mudah aus karena komponen banyak menggunakan plastik. Tidak cocok untuk sistem industri. Biasanya diaplikasikan pada robot mini, lengan robot kecil, model RC, sistem otomasi sederhana, drone, proyek edukatif. Karakteristik motor servo. Motor servo memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu torsinya tinggi, responnya cepat, dan akurasi posisi yang sangat baik. Selain itu, motor servo biasanya hanya mampu berputar dalam sudut terbatas, misalnya 180 derajat, karena adanya sistem kontrol posisi internal. Servo position feedback. Apa itu? Di dalam servo terdapat potentiometer yang mengukur posisi poros secara real time. Nilai sensornya ini dibandingkan dengan sinyal inputnya dari controller. Jika posisi belum sesuai, maka akan terus berputar sampai kedua nilai tersebut sama. Inilah yang membuat servo biasanya mempertahankan posisi yang sangat presisi. Aplikasi motor servo. Motor servo diaplikasikan banyak digunakan di berbagai bidang teknik. Misalnya, pada robotika untuk menggerakkan sendi, pada mesin CNC untuk mengontrol posisi alat potong, pada gimbal kamera agar stabil, dan juga pada kendaraan RC, serta sistem otomasi industri, dan banyak lagi. Keunggulan dan kelemahan motor servo. Keunggulannya utama servo adalah kontrol posisi yang sangat presisi dan respon cepat. Selain itu, efisiensi dayanya tinggi dan mudah diintegrasikan dengan sistem digital seperti microcontroller atau PLC. Karena itu, servo menjadi pilihan utama untuk sistem kontrol modern. Sedangkan kelemahan motor servo, meski memiliki banyak keunggulan, servo juga punya kelemahan. Hanya relatif lebih mahal dibanding motor biasa, dan rangkaian kontrolnya cukup kompleks. Selain itu, sensor posisi perlu kalibrasi agar hasil tetap akurat. Demikian presentasi saya mengenai motor servo sebagai salah satu komponen penting dalam sistem kontrol modern. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa motor servo memiliki kemampuan mengatur posisi, kecepatan, dan torsi dengan presisi tinggi. Berkat sistem umpan balik feedback yang terintegrasi antara motor, potentiometer, dan rangkaian kontrol elektronik. Motor servo tersedia dalam berbagai jenis, seperti tadi, servo DC, servo AC, dan microservo, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri. Mulai dari robotika sederhana hingga otomasi industri, presisi tinggi. Saya berharap melalui presentasi ini, kita semua lebih memahami penerapan motor servo dalam bidang teknik elektro. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.